di pohon nangka sambil dia tuh kayak mukul-mukulin perutnya. Mukul-mukulin terus diremes-remes gitu perutnya sambil melotot, sambil kayak orang kesurupan. Halo guys, balik lagi di YouTube channel gue, Dunia Maya dan Misteri, dan pastinya bareng gue lagi, Maya Marisa. Guys, kali ini gue mau menceritakan tentang kisah pengalaman horor dari kiriman teman-teman setia Dunia Maya. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Jadi guys, kisah ini terjadi pada tahun 97. Jadi ini cerita cukup lumayan lama dan cukup lumayan jauh ya guys. Yang dimana kalau tahun 97 tuh usia gue kayaknya baru sekitar 7 tahunan gitu. Mbak Feby pada tahun itu tuh usianya genap di usia 7 tahun. Yang dimana Mbak Feby tinggal tuh bareng keluarganya, itu ibunya, ayahnya, kakaknya, sama AA-nya. Dia manggil kakak cowoknya itu namanya AA gitu. Mbak Feby ini punya apa ya, kayak tetangga deket tapi nggak begitu deket, cuman tetangganya ini sering banget main ke rumahnya Mbak Feby ini karena kenal sama ibunya Mbak Feby ini, karena emang sering ngobrol dan segala macem dah gitu pokoknya. Si tetangganya Mbak Feby ini kan katanya lagi hamil. Hamil itu udah hamil, jadi anaknya tuh banyak gitu loh guys. Dan katanya hamil itu udah usia kandungan di 7 bulan atau 8 bulan gitulah kata Mbak Feby. Dan emang rumahnya tuh juga nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Jadi cuma selisih beberapa rumah aja, kayak 4 sampai 5 rumah lah rumah dari si korbannya ini guys. Pada saat itu memang dia tuh tidak menginginkan banget nih guys anak yang dikandung. Jadi kayak dia tuh mencoba untuk menggugurkan tapi selalu gagal, gagal dan gagal gitu. Sampai di akhir cerita si ibunya Mbak Feby ini ngomong nih ke si korban. Tentu saja si korban ini namanya Santi ya guys. Jadi ibunya Mbak Feby ini ngomong ke si Teh Santi kalau misalnya jangan sering banget nih, kan udah hamil tua nih, jangan sering banget lah minum yang namanya soda-soda atau mungkin minum-minuman yang beralkohol gitu, terus ngerokok-ngerokok apa segala macam gitu. Gugur enggak, cacat iya gitu kan. Jadi gimana caranya dijagalah baik-baik, karena anak ini tuh usia kandungannya tuh udah lumayan cukup gede, jadi udah benar-benar berbentuk anak gitu loh guys. Dan di saat itu tuh Mbak Santi tuh cuma ngomong gini doang, saya tuh nggak pengen punya anak bu, sebenarnya saya udah capek banget katanya ngurusin anak. Lah kalau emang nggak pengen punya anak, kenapa produksi terus ya guys? Lagi-lagi yang disalahkan anaknya gitu. Padahal si anak ini juga tidak menginginkan dilahirkan dari rahim seorang ibu yang seperti ini gitu kan. Ibunya Mbak Feby akhirnya ngomong lah, ya kalau emang lu kagak mau punya anak lagi ya ngapain juga lu hamil gitu kan. Ya bener banget sih ibunya Mbak Feby ini ngomong kan. Emang mungkin udah jalannya aja kali po gitu, lagi juga udahlah gue udah capek banget punya anak mulu, lagi-lagi punya anak, punya anak, punya anak, punya anak gitu. Dan saya cerita katanya anaknya dari si Teh Santi ini tuh udah 7 guys, jadi ini anak yang ke-8. Ada gila-gila ini yang Mbak Santi, benar-benar kayak kucing gua si Sally kerjanya lahiran mulu kerjaannya, kagak ada udah-udahnya sampai tuh anak mati 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 mati. Ya Allah Sally, lu bikin dosa doang ibarat katanya ya kan. Lanjut lagi guys ke ceritanya. Nah tiba-tiba pada suatu hari itu pas ibunya Mbak Feby ini pulang dari belanja, ibunya Mbak Feby ini ngelihat si Teh Santi ini lagi ada di bawah pohon nangka. Jadi emang lingkungan rumahnya tuh dikelilingin sama kebun-kebun gitu. Lagi duduk di pohon nangka sambil dia tuh kayak mukul-mukulin perutnya. Mukul-mukulin terus diremes-remes gitu perutnya sambil melotot, sambil kayak orang kesurupan, sambil melotot, sambil ketawa-tawa. Nah, di situ ibunya Mbak Feby kayak ada rasa bingung dan ketakutan gitu. Akhirnya ibunya Mbak Feby larilah ke rumah dan ngomong sama ayahnya si Mbak Feby ini. Dan singkat cerita, pas ayahnya Mbak Feby keluar gitu kan, jadi kan pas cerita, tuh itu kenapa tuh si Santi tuh lagi mukul-mukulin perutnya katanya. Terus
lagi ngeremes-ngeremesin perutnya, gue takut dia ngapa-ngapa, dah tolong dah itu dah gitu kan. Bapaknya Mbak Feby ini keluar nih, ternyata Teh Santi itu masih ada guys, cuman keadaannya itu kayak udah bersandar, benar-benar bersandar di pohon nangka dengan kaki yang agak sedikit ngangkang gitu ya modelannya, tapi ada darah keluar dari situ. Jadi mungkin si Amit aja Mbak ya. Jadi mungkin si cabang bayi ini benar-benar is dead di dalam gitu. Benar-benar is dead di dalam gitu. Jadi benar-benar ada cairan merah yang emang keluar banyak. Terus dia tuh posisinya tuh kayak lemes terkulai gini, kayak nyender gitu. Dan disitulah akhirnya keluarganya Mbak Feby, kakaknya Mbak Feby pun, ayahnya Mbak Feby, ibunya Mbak Feby langsung lari cari pertolongan ke warga sekitar dan akhirnya dibawalah ke rumah sakit dan naasnya saat di perjalanan nyawanya tidak dapat tertolong alias tidak dapat terselamatkan guys. Si Teh Santi beserta calon bayinya ini meninggal di jalan pada saat menuju ke rumah sakit guys. Dan ya udah pas karena belum sampai rumah sakit dibawa pulang lagi lah itu jenazah dari si Teh Santi ini. Akhirnya diurusin di rumah, dimandikan, dikafanin, disolatin, bahkan dimakamin. Dikuburlah bareng si jabang bayi ini. Jadi makamnya itu dijadiin satu sama si jabang bayinya ini. Nah, malam pertama itu pas pengajian itu nggak ada apa-apa guys, alias di pengajian itu tuh nggak ada kayak cerita serem atau apa dan sebagai macemnya lah ibarat katanya gitu. Cuman gerimis alus lah pada saat itu kayak agak-agak merinding emang ya kalau misalnya orang meninggal dalam keadaan gak wajar terus keadaan suasana alam semesta tuh kayak mendukung untuk creepy, untuk horor gitu ya kan. Ada hujan-hujan alus gitu kan, gerimis-gerimis manja gitu. Nah, hari pertama tuh kayak gitu sampai hari ketiga. Dan pas hari ketiga itu baru ada yang namanya penampakan dari almarhum si Teh Santi ini. Jadi almarhum Teh Santi ini banyak yang lihat warga sekitar itu menjadi jelmaan sosok kuntilanak bawa bayi guys. Sebenarnya ibu Mbak Feby ini nggak percaya gitu loh karena memang pada saat itu tuh dia tuh ya ibunya Mbak Feby karena mungkin satu nggak ngelihat nggak menyaksikan lah ibarat katanya gitu cuma dengar dari selentingan tetangga cerita-cerita tetangga gitu kan tapi ini kayak agak-agak ngeri-ngeri sedep gitu kalau ngomong eh, nggak percaya gitu gue takutnya disamperin doang bukan apa ya namanya makhluk halus gitu ya kan kita kagak percaya nih ya sama dia ditongolin ditunjukin mamam das itu ya lu. Ternyata pada saat itu tuh ibunya Mbak Feby tuh jadi pengen makan bakso nih, kayak gerimis-gerimis enak nih makan yang anget-anget gitu ya kan. Nah, keluarlah tuh ibunya Mbak Feby beli bakso. Nah, pada saat ibunya Mbak Feby itu pulang ke rumah, lagi-lagi kan rumahnya kan ngelewatin pohon nangka, tepat di mana si Teh Santi ini mengakhiri hidupnya ya guys. Dan di situ ibunya Mbak Feby itu dipanggil guys. Ibunya Mbak Feby itu tiba-tiba langsung dipanggil, guys. Kayak begini manggil. Pok, dari mana? Minta, Pok. Pok lupa sama saya. Terus ibunya Mbak Feby tuh langsung kayak diem, nge-freeze, bingung. Tapi dia mencoba untuk berpikir gitu loh. Ini suara kayak gue kenal. Suara siapa ya gitu. Dan dia lagi-lagi ngomong lagi nih si jelmaan dari si Teh Santi ini nih ngomong lagi. Saya, Pok. Teh Santi. Terus dia ketawa. Hihi. Pas ibunya Mbak Feby nengok, kaget guys. Yang dimana yang dia lihat itu bener-bener sosok dari wujud Teh Santi. Jadi tuh posisinya tuh dia tuh pakai baju putih, rambutnya tuh yang lu tau gak sih rambut kayak orang abis pakai sasak sanggul yang ueg-uegan modelannya, gede gitu kan, panjang, terus dia gendong bayi pocongan. Ih gue agak-agak serem nih, ngebayanginnya gue agak-agak serem gitu ya kan. Dia gendong pocongan bayi,
kelopak matanya tuh kayak hitam gitu. Bener-bener kayak film Susana zaman dulu yang film sundel bolong. Nah, katanya sih rada-rada begitu, rada-rada sama. Cuman ini tuh posisinya mukanya dia itu nyengir tapi sambil melotot. Nah, lu bayangin deh itu. Tuh gue sih merinding banget. Lu bayangin lu ngeliat modelan setan Mbak Kun yang kayak gitu. Sambil nyengir, sambil ngomong, sambil melotot. Nah, cakep bener, ya kan? Di situ langsung lari ibunya Mbak Feby. Itu nggak tahu ya katanya baksonya tuh sampai kelempar pulang ke rumah yang tadinya niat mau beli bakso, tiba-tiba pulang ke rumah tuh nggak ada baksonya. Terus tuh udah kayak gitu, ibunya dari Mbak Feby ini benar-benar kayak nge-freeze, nggak bisa ngomong, cuman diem doang. Mukanya tuh udah pucet banget kayak orang nggak ada darah. Terus dikasih minum nih sama keluarganya, sama anak-anaknya gitu kan, sama bapaknya, sama suaminya gitu, dikasih minum lah gitu. Dan ada sekitar 20 menit baru sadar guys. Akhirnya dia cerita nih, dia ketemu sama Teh Santi di bawah pohon nangka lagi gendong bayi. Dia cerita bla 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 segala macem. Dan di situ tuh langsung satu keluarga itu tuh kayak ketakutan gitu, kayak yang bener nih mah, yang bener nih mah, termasuk si Mbak Feby ini gitu. Yang bener terus kata ibunya tuh, iya bener katanya gitu kan. Tadinya tuh mama sempat nggak percaya, tapi karena pada saat itu mama benar-benar ngelihat langsung, kayak mama percaya kalau memang si Tesati ini tuh gentayangan. Ya karena emang lagi-lagi ya guys, meninggal itu dalam keadaan nggak wajar. Meninggalnya tuh dalam keadaan yang anaknya tuh masih di dalam kandungan, ibaratnya kalau kata film judul zaman dulu mah beranak dalam kubur kali ya, mungkin ini ya, mungkin ya. Udahlah tuh ceritanya. Dan udah pada saat malam itu tuh nggak ada cerita-cerita serem lagi. Nah, pas besoknya lagi, tiba-tiba, tepat di jam 1 malam, itu pertama ada suara batuk nih. Tiba-tiba itu ngedengar suara batuknya si almarhum Teh Santi di depan rumah. Dan kali ini yang dengar itu kakaknya dari Mbak Feby. Nah, pas dengar suara batuknya ini, kakaknya dari Mbak Feby ini langsung sontak kayak kepo gitu. "Ah, suara batuknya kayak gue denger gitu." Dilihatlah ceritanya nih dari jendela dibuka gitu kan hordengnya. Dan posisinya itu jadi bentuknya itu benar-benar pocongan guys. Benar-benar pocongan. Jadi rumah Mbak Feby itu depannya ada tangga, beberapa tangga kayak 3 atau 4, tapi nggak begitu tinggi tangganya. Jadi pocongan itu ada di tangga nomor 2. Pas lagi lompat pertama, lompat kedua, kakaknya dari Mbak Feby ini kan ngelihat dari jendela. Tiba-tiba itu pocongnya langsung balik badan, set, 180 derajat, langsung nengok, langsung nyengir, langsung kakaknya Mbak Feby pada saat itu pingsan guys. Dan dia baru cerita besok harinya. Dan itu berjalan selama 40 hari katanya. Dan bahkan pernah juga nih ya guys, ada tetangganya dari Mbak Feby ini kan pernah si Teh Santi ini minjem kerokan. Kalau zaman dulu kan kerokan tuh namanya gobangan kan nih. Nah, si Teh Santi ini sempat minjem gobangan buat ngerokin anaknya yang sakit sama tetangganya Mbak Feby. Dan guys, tahu nggak katanya? Si Teh Santi ini datang ngetok pintu rumahnya tetangganya Mbak Feby. Terus dia tuh kayak ngebalikin gobangan, tapi posisinya tuh beneran yang dia tuh jadi kayak kuntilanak gitu loh. Jadi lu kebayang gak sih ada orang yang udah minjem barang lu, orangnya nggak ada, terus balikin barang lu, tapi dalam keadaan dia tuh udah jadi Miss K atau Mbak Kun, terus dia tuh balikin barang lu. Nih, lu bisa nggak sih ibaratnya lu bisa menerima barang lu atau tidak gitu? Pas pada saat itu katanya sih tetangganya langsung pingsan juga guys. Ya gimana nggak pingsan ya guys? Karena emang yang datang lagi-lagi bukan tamu yang diharapkan. Alias tamu ini tuh tamu yang sangat dihindarkan oleh warga sekitar. Jadi cerita itu tuh menurut Mbak Feby benar-benar cukup amat menegangkan dan menjadi cerita urban legend di kampungnya gitu. Di kampungnya dan di sekitaran rumahnya dia gitu kan. Dan benar-benar sih kayak menurut gua tuh agak-agak serem ya guys, serem banget sih kayak menurut gua. Dan
setelah dari 40 hari sih katanya udah agak-agak jarang, cuman masih ada lah teror-teror dari arwahnya si Tesati ini karena mungkin lagi-lagi dan balik lagi meninggalnya dengan cara yang tidak wajar. Dan ya, gitulah guys ceritanya. Oke guys, gue rasa cukup sampai sini dulu cerita gue kali ini. Dan buat kalian nih guys yang punya cerita pengalaman horor, boleh banget langsung aja DM ke Instagram gue, Maya Marisa itu aja udah. Atau boleh banget kirim voice note kalian ke nomor WhatsApp yang memang nanti gue tulis nih di kolom deskripsi. Oke guys, gue Maya Marisa pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.